Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Pak Ega. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 4I, subtema 1, pembelajaran 2, 3. Silahkan kalian perhatikan video berikut ini. Lingkungan tidak hanya menjadi tempat tinggal bagi kita. Lingkungan juga menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kebiasaan memelihara lingkungan haruslah dibiasakan sejak dini. Ada pepatah dari Yunani yang berbunyi mens sana in corpore sano. Artinya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Agar kesehatan senantiasa terjaga, siswa harus rajin berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan sekolah yang bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar. Sebaliknya, jika lingkungan kotor, maka akan memberi dampak negatif sehingga kegiatan belajar mengajar pun pasti akan menjadi terhambat. Tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian dari hak dan kewajiban itu sendiri. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Namun pada penerapannya, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Contohnya, kita berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan indah. Namun untuk mendapatkannya, kita berkewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut ini adalah lagu yang berhubungan dengan lingkungan yang diciptakan oleh Pak Kasur berjudul Keranjang Sampah. Silahkan kalian dengarkan lirik lagunya. Saat menyanyikan lagu, kita mengenal yang namanya tempo dan nada. Tempo adalah cepat atau lambat lagu dinyanyikan, sedangkan nada adalah tinggi atau rendah suatu bunyi. Untuk menuliskan nada, kita bisa menggunakan notasi atau simbol. Notasi membantu kita menyanyikan, membaca, atau menulis lagu. Notasi terbagi atas notasi angka dan notasi balok. Contohnya ada seperti gambar di atas. Seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terdiri atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh dari sumber daya alam hayati adalah hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan
Contoh sumber daya alam non-hayati termasuk di dalamnya timah, emas, batu bara, minyak bumi, besi, perak, dan sebagainya. Sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teknik pengolahan sumber daya alamnya pun berbeda-beda. Ada yang masih menggunakan teknologi pengolahan makanan sederhana, misalnya mengeringkan ikan dengan bantuan dari sinar matahari, yang nantinya akan menghasilkan ikan asin yang sering kita jumpai di pasar. Ada juga yang sudah menggunakan teknik atau teknologi pengolahan makanan secara modern. Contohnya adalah teknologi pengalengan ikan sarden yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pengalengan ikan. Makanan yang dihasilkan tadi tentunya berfungsi sebagai sumber energi bagi kita. Kalian telah mempelajari bahwa berdasarkan ketersediaannya di alam, sumber energi dibedakan menjadi sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Manusia memanfaatkan energi tersebut untuk keperluan hidupnya. Ya, sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.